Kak Cicuan akan tinggal di rumahku beberapa hari ini. Dia baru pindah rumah, belum ada tempat tinggal. Oh ya, Kak Cicuan malam ini. Belum makan malam, kamu buatkan dia makanan kecil. Ingat, yang ringan-ringan ya. Humph. Kak Cicuan, coba cicipi ini. Masakan favoritmu, Aging Bobby Asam Manis. Ini adalah resep rahasia yang Shenyan pelajari khusus. Benarkah? Kalau begitu aku harus mencicipinya dengan baik. Kukira ini masakan favorit King He. Aku membantu seorang master selama sebulan. Baru dia mau mengajarkanku. Ternyata bahkan masakan ini juga favorit Jiang Cicuan. Ini adalah satu-satunya kenangan indah yang kita miliki dalam 3 tahun ini. Wah, dini sekali. Tidermu semalam nyenyak? Aku semalam benar-benar tidak bisa tidur sama sekali. Aku sangat lelah. Oh ya, semalam dengar. Ada yang teriak tidak? Semalam, adieu, teriakannya. Apa ini? SY dan Kiha. Kamu buat ini bersama Hehe? Tak kira kamu masih cukup polos. Kembalikan. Ini Aku tidak sengaja. Aduh. Shenyan, kamu ngapain? King He. Jangan takut, aku bawa kamu ke rumah sakit. Tidak apa-apa, anaknya masih bisa ada lagi. Tidak apa-apa ya. Pergi.
Aku masak bubur, kamu baru selesai operasi. Harus makan yang ringan. Aku bilang pergi. Sekarang anaknya hilang, kamu puas? Kamu sengaja ingin menggugurkan anakku dengan Kak Cicuan. Jadi sengaja membuatku jatuh. Salahmu, dasar kayu. Ya. Kamu suami pasien ini. Ya, aku. Bagaimana kabarnya? Sudah sering kukatakan, janin di awal kehamilan sangat rentan. Jangan sekali-kali berhubungan intim, kalian masih. Harus ada yang mati dulu baru sadar, ya? King Hee. Aku bilang pergi. Pergi. Kamu memperlakukan Shenyan seperti ini, takut tidak dia pergi? Jia? Sangat mencintaiku, dia tidak akan tega meninggalkanku. Dia pasti tidak tega. Tidurlah sebentar. Berikan padaku. Kamu bisa pergi. Jiang King Hee. Terakhir kalinya, sungguh. Ini benar-benar terakhir kalinya. Bukankah sudah kubilang, jangan datang lagi? Kenapa kamu datang lagi? Kita berdua tahu bagaimana anak itu hilang. Jiang King Hee, jangan lagi menjadikanku kambing hitam. 3 tahun. Aku lelah. Shenyan. Apa maksudmu dengan nada sarkas itu? Apa aku yang memaksamu menandatangani perjanjian itu? Jadi sekarang, perjanjian 3 tahun itu sudah berakhir. Aku harus pergi. Berdiri. Kamu tidak boleh pergi. Sebelumnya grup Asia Pasifik dan keluarga Jiang. Mereka memintamu menandatangani perjanjian. Jika kamu pergi, bagaimana dengan perjanjian grup Asia Pasifik dan keluarga Jiang? Dan keluarga Jiang? Setelah aku pergi, semua ini tidak ada hubungannya lagi denganku. Tuan muda, kita sudah sampai. Nyonya sudah menyiapkan pesawat khusus. Rapat virtual dengan para eksekutif global juga sudah siap, hanya menunggu Anda. Apa yang dia katakan? Hei, Shenyan. Jelaskan dulu sebelum pergi. Shenyan. Selamat datang, Tuan muda. Tidak mungkin. Dia hanya menantu yang diambil keluarga, mana mungkin punya pengawalan seperti ini? Jiang King Hee. Sampai jumpa lagi.
Seorang menantu, mana mungkin punya pengawalan seperti ini? Pasti sudah menemukan pelindung baru. Bersandiwara saja. Tidak mungkin. Dia tidak akan tega meninggalkanku. Hehe, tidak ada yang tidak mungkin. Dia tinggal di keluarga Jiang hanya untuk mencari koneksi. Sekarang perjanjiannya sudah berakhir. Wajar jika dia mencari keluarga lain. Kakak Xia Chuan. Aku ingin sendirian dulu. Kamu pergi dulu. Baik. Kamu istirahat yang cukup. Ini diminum 3 kali sehari sebelum makan. Dan ini diminum 2 kali sehari setelah makan. Sudahlah, lagi pula kamu juga tidak akan ingat. Nanti aku yang bawa untukmu. Kamu harus patuh minum obat, ya. Hai, Kak Cicuan, aku keluar dari rumah sakit hari ini. Bisa kamu jemput aku di rumah sakit? Kamu juga tahu, Kak Hehe, selama kamu istirahat ini. Pekerjaan semua jadi tanggunganku, benar-benar tidak bisa pergi. Suruh sopir saja yang menjemputmu, ya. Shenyan. Nyaman? Lemen. Terima kasih, Shenyan. Cari tahu Shenyan pergi kemana. Tidak bisa ditemukan. Bagaimana mungkin tidak bisa ditemukan? Kalau tidak bisa, cari lagi. Dia akhirnya naik mobil yang mana?
Shenyan, aku haus. Shenyan, aku haus. Pak Jiang, lokasi mobil itu sudah ketemu. Di Hotel Xinghua. Shenyan, hotel. Shenyan, Kenapa kamu datang? kamu sangat mengecewakanku. Seperti ini. Kamu juga tega melakukannya? Jiang Qinghe, hormat sedikit. Ini ibuku. Ibu, naik mobil dulu, aku bicara dengannya. Perjanjian baru saja berakhir. Kamu sudah buru-buru cari orang lain. Kali ini bahkan mengakui ibu angkat. Apakah kamu benar-benar tidak punya batasan? Ternyata Pak Jiang tahu perjanjian sudah berakhir. Sekarang datang mencariku, apa maksudnya? Aku tidak mengizinkanmu pergi, perjanjian berakhir pun tidak ada artinya. Sekarang kamu pilih untuk kembali. Masih menjadi suami Jiang Qinghe. Kamu kembali, aku masih mengakui kamu. Grupmu juga akan ada yang melindungi. Tidak perlu mencari perlindungan orang lain. Pak Jiang bercanda. Kamu ingin aku kembali menjadi suamimu, atau menjadi Jiang Cichuan, tameng di antara kita ya? Atau mau aku jadi asisten rumah tanggamu? Pokoknya ikut aku nggak akan menyia-nyiakanmu. Lebih baik daripada ikut wanita tua ini. Hei, hentikan semua pendanaan untuk keluarga Jiang. Aku mau dia tahu, akibatnya mengganggu anakku. Seperti apa? Jiang Qinghe, sudah 3 tahun. Kau pikir selama 3 tahun ini kau nggak pernah menyia-nyiakanku? Tentu saja aku bisa membuatmu. Kau bisa membuatku tetap di sisimu. Sudah merupakan anugerah bagiku, ya? Tapi yang kuinginkan, bukanlah anugerahmu. Yang kuinginkan adalah cinta yang setara. Jiang Qinghe, kita sudah selesai. Shenyan. Hei, Kak Xiachuan. APA? Tunggu, aku segera ke sana.
Oke, aku segera pulang. Kau buru-buru memanggilku pulang. Ada apa sih? Sial, Asia Pacific Holdings menarik investasinya, semua kerja sama sebelumnya. Proyeknya semuanya dihentikan. Apa? Ini nggak mungkin. Siapa yang selama ini mempromosikan proyek ini? Jangan-jangan Shen Yan? Nggak mungkin, dia nggak ngerti apa-apa. Setiap kali ada proyek, dia cuma muncul sebentar. Nggak mungkin dia. Direktur Jiang, Ketua Jiang memintamu segera datang. Ayah, kalau cuma Asia Pasifik yang menarik investasi, nggak masalah. Kita masih punya proyek lain, kita cuma perlu mengalirkan dana dengan baik. Kau tahu nggak Jiang Cichuan? Diam-diam memindahkan uang perusahaan berapa banyak? Proyek sampah dari perusahaan bodongnya sudah membuat Jiang Group rugi 30 miliar lebih cepat. Kalau nggak ada dana injeksi dari Asia Pacific Holdings, Jiang Group akan segera bangkrut. Hehe, aku mau bikin perusahaan sendiri, kan kau tahu. Haman. Dia nggak terlalu suka sama aku. Setelah aku bikin perusahaan, berkembang pesat. Aku bisa jadi penyokongmu. Bagus, apapun yang kau mau, aku dukung. Tenang, selama aku masih ada, keluarga Jiang nggak akan menarik investasinya. Nggak mungkin. Dia bilang padaku, untungnya banyak. Bagaimana bisa aku melahirkan anak bodoh sepertimu? Jiang Cichuan. Paman. Berlututlah. Aku tidak akan berlutut, kamu. Cuma pinjam sedikit uang saja. Perlu marah segitunya? Dulu waktu kamu meminjam uang keluarga kami, bukankah itu yang membuat Jiang Group seperti sekarang? Kenapa? Sudah lama sekali, kamu lupa nama belakangku? Oh ayah, ku beritahu kamu sesuatu. Anak King He, itu milikku. Aku sengaja membuat King He hamil. Susah payah baru bisa menggugurkannya, kamu. Paman. Ada orang. Paman pingsan. Pamo. Ayah, bagaimana kondisi ayah? Hehe, ini salahku. Kata dokter. Kemungkinan paman sadar tidak besar. Ini bukan salahmu. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan menopang Jiang Group. Bos Jiang, ada beberapa. Mitra yang menarik investasi. Bank juga menagih pelunasan pinjaman. Tanpa suntikan dana baru, kita mungkin. Perusahaan investasi terbesar Asia Pasifik, Asia Pacific Holdings, resmi diumumkan diwarisi oleh putra tunggal Shen Yan dari keluarga Shen. Diketahui,
Bos Shen 3 tahun lalu melanjutkan studi di luar negeri. Dan baru-baru ini kembali. Setelah kembali, dia langsung mengonsolidasi grup. Bos Jiang, jika Asia Pacific Holdings bisa terus menyuntikkan dana untukmu. Shenyan? Kenapa bisa dia? Nyonya, ada yang jitemu? Tidak. Aku cari Shenyan, aku temannya. Maaf, Nyonya. Bertemu Bos Shen harus ada janji temu. Aku temannya, tolong buatkan yang jitemu. Baik, Nyonya. Tolong tunjukkan bukti aset. Tanpa bukti aset, hanya bisa janji temu biasa. Baru bisa 3 tahun lagi. Bukti tabungan. Maaf, Nyonya, aset Anda tidak memenuhi standar janji temu. Saat ini tidak bisa membuat janji untukmu. Shenyan. 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 Aku dapat kabar. Shenyan akan hadir di acara amal besok malam. Kita pasti bisa bertemu dengannya di acara itu. Nona Nan. Proyek yang lalu itu. Sudah lama tidak bertemu. Kerja sama kita harus dilanjutkan, benar? Shenyan, mari kita bicara. CEO Jiang, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Tak kusangka. 3 tahun tinggal di keluarga Jiang, menantu pelayan. Ternyata pewaris grup investasi terbesar di Asia Pasifik. Shenyan, kamu benar-benar sabar ya. Jangan lanjutkan. Jiang Qichuan. Sebelumnya aku malas berurusan denganmu, tapi sekarang. Coba ganggu aku lagi. Shenyan. Demi 3 tahun kita bersama. CEO Jiang, masa perjanjian 3 tahun sudah berakhir, kita selesai. Tolong jaga sikap. Shenyan. Jangan acuhkan aku. Ini apalagi, jangan ikut campur. Ikut aku. Langsung pergi.
Kenapa mereka pergi? Tidak tahu. Katakan, mau bicara apa? Shenyan, aku tidak pernah berpikir untuk bercerai denganmu. Meski perjanjian sudah berakhir. Aku benar-benar berharap kamu bisa tetap di sampingku. Sudah terlambat, Jiang Qinghe. Sekarang mengatakan ini, apa gunanya? Aku tahu ini karena kakak Cicuan. Aku juga tahu, sebelumnya aku sangat keterlaluan, tapi kamu tidak mengerti. Kamu dan dia berbeda. Aku tidak pernah benar-benar ingin kamu pergi. Keluarga Jiang berhutang pada kakak Cicuan. Aku hanya ingin membalasnya. Bagaimana membalasnya? Memberinya anak. Memuaskan nafsunya saat hamil, menggunakan uang Jiang Group. Untuk menutupi perusahaan kosongnya. Bukan begitu. Aku menyebabkan dia tidak punya keluarga karena ayahku. Keluarga Jiang berhutang padanya. Aku hanya ingin selalu menganggapnya sebagai keluarga, bahkan memberinya anak, dan memberinya sedikit uang. Ini adalah kompensasiku untuknya. Kamu masih bisa tetap di sampingku. Sudah cukup, Jiang Qinghe. Aku salah menilaimu. Kamu benar-benar ingin semuanya? Ya. Dia tidak punya keluarga, kan? Jah, Dia sudah punya anak di luar negeri. 3 tahun di luar negeri, 2 anak. tidak mungkin. Dan ini juga tidak membuktikan apa-apa. Urusan keluarga kami tidak ada hubungannya dengan Jiang Group. Jangan sembarangan menarik investasi dari Jiang Group. Lalu menurutmu, kemana uang Jiang Group pergi? Sekarang, Jiang Group sudah hancur. Untuk apa aku berinvestasi lagi, pakai uangku? Untuk menutupi lubang pacarmu? Tidak. Bukan begitu. Kamu tahu dia punya masalah dengan keluargamu. Tapi tetap memberinya jabatan di perusahaan. Apa kamu benar-benar tidak tahu? Apa yang dia lakukan di belakangmu? Dia sudah menikah bahagia di luar negeri. Menurutmu, kenapa dia kembali ke Cina? Apa karena dia mencintaimu? Dia hanya ingin membalas dendam pada Jiang Group. Stroke ayahmu juga ada hubungannya dengan dia. Jiang Qinghe. Keadaan Jiang Group sekarang adalah ulahmu sendiri. Tidak mungkin, kamu bohong padaku. Aku bohong atau tidak, kamu bisa cek sendiri. Kebenaran ada di depanmu. Percaya atau tidak, terserah kamu. Shen Yan. Aku akan mengeceknya. Kalau begitu, jangan tarik investasi dari Jiang Group, ya? Jiang Group adalah jerih payah ayahku puluhan tahun. Dulu aku mencintaimu, aku rela memberimu uang. Tapi sekarang aku tidak mencintaimu lagi. Aku tidak mencintaimu lagi. Dia hanya ingin membalas dendam pada Jiang Group. Stroke ayahmu juga ada hubungannya dengan dia. Jiang Qinghe. Keadaan Jiang Group sekarang adalah ulahmu sendiri. Halo. Cari tahu untukku, setelah Jiang Cichuan datang ke perusahaan, proyek apa saja yang dia sentuh dan apa yang dia lakukan selama beberapa tahun ini. Di luar negeri, siapa saja yang dia temui. Semuanya harus kamu cari tahu dengan jelas. Ketika kamu menggelapkan uang keluarga kami, bukankah itu yang membuat Jiang Group seperti sekarang? Apakah karena sudah lama, kamu lupa nama belakangku apa? Oja. Ada satu hal, anak Qinghe adalah milikku. Aku sengaja tidur dengannya. Aku berusaha keras untuk menggugurkannya. Pak Xian. Ini adalah status pernikahan wakil direktur Jiang di luar negeri. Dia menikah 3 tahun lalu, anak sulungnya sudah 3 tahun.
Ini adalah rekam medis kamu yang diambil dari rumah sakit. Memang karena hubungan seks yang kasar menyebabkan keguguran. Dan ini, selama kamu dirawat di rumah sakit. Semua proyek yang ditangani Wakil Direktur Jiang. Semua proyek dihentikan lebih awal, dana likuid dialihkan ke sebuah akun di luar negeri. Hello, Kak Siachuan. Kamu temui aku sebentar. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Hihi. Ada apa? Cari aku larut malam begini. Apa sudah menyelesaikan si bodoh Shenyan? Berapa banyak dia mau investasi untuk kita? Seorang pewaris, bukankah dia juga pecinta buta? Oh. Hihi, kamu dengarkan penjelasanku. Waktu itu aku di luar negeri, karena impulsif melakukan kesalahan. Memang ada anak, tapi sekarang aku sudah pulang. Aku mencintaimu, makanya aku pulang. Hehe, aku memang punya akun di luar negeri, tapi uang kita simpan padaku atau padamu, bukankah sama saja? Ada satu hal, anak King He adalah milikku. Aku sengaja tidur dengannya, aku berusaha keras untuk menggugurkannya. Kalau yang ini, bagaimana kamu menjelaskannya? Hihi. Ini editan, ini tidak benar, hehe. Dengarkan penjelasanku, Ching He. Percayalah padaku, ini benar-benar editan. Apa kamu benar-benar mengira aku berkata begitu? Ah, sudah lama berakting. Akhirnya ketahuan juga. Sayang sekali, cuma terlalu cepat. Lagi pula, Jiang belum selesai. Kenapa? Ayahku memperlakukanmu begitu baik. Keluarga Jiang telah membantumu selama bertahun-tahun. Kenapa kau melakukan ini? Memperlakukanku baik? Membantuku? Itu sedekah, itu penghinaan. Keluarga Jiang membuat keluargaku bangkrut. Membuat orang tuaku bunuh diri, lalu membuatku hidup seperti pengemis. Di bawah atap keluargamu. Kau pikir sedikit kebaikan ini bisa disebut ganti rugi? Aku tidak tahu. Kami hanya ingin menebus kesalahan. Kau tidak tahu, tentu saja kau tidak tahu. Kau adalah putri, hidup dengan bebas. Menikmati semua ini. Lalu kau bilang kau mencintaiku? Apakah itu semua bohong? Tentu saja. Kau pikir aku benar-benar mencintaimu? Aku hanya ingin mendekati Tiang Jiang. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bersamamu? Aku bahkan tidak bisa memberimu anak. Oja. Aku sudah lama menahan jijik untuk menyentuhmu. Hanya Shenyan yang rela dengan tulus memberimu segalanya. Jiang Siachuan, kau brengsek. Ah? Hematlah,
keluarga Jiang juga akan segera runtuh. Kakek juga sudah sekarat. Melihat kau begitu patuh, tanda tangani perjanjian saham ini, mungkin aku masih bisa memberimu uang untuk menyelamatkan nyawa ayahmu. Ayah, tenang saja. Saham tidak akan aku serahkan atau jual. Nona Jiang, biaya rawat inap dan obat. Sudah menunggak banyak, paling lambat besok harus dibayar. Kalau tidak, kami terpaksa memulangkan ayahmu. Baik, aku mengerti. Aku akan cari uang sekarang. Maaf Nona Jiang, semua rekening atas nama Anda sudah dibekukan untuk menutup utang perusahaan. Kartu kredit ini juga tidak bisa digunakan. Shenyan. Kenapa tidak pakai payung? Nanti masuk angin. Tidak apa-apa. Ada apa? Jangan-jangan sudah masuk angin? Aku baik-baik saja. Ham. Terima kasih ya. Ayo. Bagus sekali. Hehe Ban bilang, kalau pinjaman tidak bisa dibayar lagi, mereka akan mengambil saham sebagai jaminan. Selagi saham masih bisa dijual, aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Tanda tangan saja. Aku masih bisa kasih kamu uang untuk menyelamatkan ayahmu.
Saham atau nyawa ayahmu? Kamu yang pilih. Shenyan, aku merindukanmu. Kembalilah, ya? Mander. Aku mau ketemu Shenyan. Siapapun tidak boleh masuk. Bilang padanya aku Jiang Qinghe. Dia pasti mau ketemu aku. Bos Shen sudah perintahkan, siapapun tidak boleh masuk. Terutama kamu, Nona Jiang. Mander. Bilang padanya. Mundur, pergi. Silakan masuk. Ayo pergi. Pergi. Nok, Keyuton. Ibu. Kenapa ibu datang? Kamu sudah lama bercerai, harusnya sudah saatnya mempertimbangkan urusan pernikahan. Boleh saja. Tenang, aku sudah melupakan. Kalau ada yang cocok, aku pasti pertimbangkan. Hanya saja, grup terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk kenalan dengan perempuan. Baiklah. Ada satu hal lagi, Putri Pamanan. Sudah saatnya belajar mengambil alih perusahaan. Pamanan hanya khawatir di perusahaannya sendiri, latihannya kurang. Jadi ingin Xiao Sui bekerja di bawahmu. Untuk latihan beberapa waktu. Kamu bimbing dia baik-baik, tidak masalah kan? Hai. Ada putri kaya yang temperamental di sini. Kalau dia sampai tersakiti, Pamanan pasti akan memarahiku. Ya sudah, jangan sampai dia tersakiti. Xiao Shui? Ya. Kakak yang sudah setuju, ayo cepat. Shenyan, nanti kamu harus benar-benar mengajarku. Kalau tidak, aku akan mengadu pada ayahku. Baik, aku mengerti, Nona besar. Aku ini putri kaya, masa disuruh jadi asistenmu? Kamu sendiri yang mau jadi sekretaris, aku tidak memaksamu. Tapi kamu tidak bilang kalau sekretaris harus lembur bersama direktur. Aku sudah lapar. Baiklah, salahku. Aku traktir makan sebagai permintaan maaf, setuju? Shenyan. Ada keperluan apa, Direktur Jiang? Shenyan. Aku ingin bicara berdua denganmu. Kalau begitu aku tunggu di mobil. Tidak perlu. Aku dan Direktur Jiang tidak punya topik yang perlu dibicarakan berdua. Kalau ada yang ingin dibicarakan, langsung saja. Aku masih ada urusan. Mau pergi makan. Ayan. Dulu aku salah, aku sudah dibutakan. Salah percaya orang. Tapi sekarang aku sudah tidak punya jalan keluar. Hanya kamu yang bisa membantuku. Kenapa aku harus membantumu?
Ini adalah perjanjian pengalihan saham Jiang Group. Aku sudah menandatanganinya. Asalkan kamu mau membantu Jiang Group. Semua perjanjian saham ini bisa aku serahkan sepenuhnya padamu. Aku tidak tertarik. Jiang Group tidak layak untuk diselamatkan. Aku memohon padamu. Shenyan, kamu tidak boleh sekejam ini. Tolong selamatkan Jiang Group, selamatkan ayahku. Selama ini, kami tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Sudah cukup, Jiang Qinghe. Diperlakukan buruk atau? Tidak, aku tidak ingin membahasnya lagi. Jiang Group bisa seperti ini sekarang karena ulah kalian sendiri. Aku tidak mempercepat kehancurannya, itu sudah menunjukkan aku masih ingat masa lalu. Shenyan, kamu tidak boleh sekejam ini. Dulu kamu tidak akan pernah tega memperlakukanku seperti ini. Dulu setiap pulang, kamu selalu memasak untukku. Kamu tidak seperti ini padaku. Pak Jiang, aku sudah melupakan masa lalu. Sekarang aku punya kehidupan baru. Tolong jangan ganggu aku lagi. Ayo kita pergi. Nona Nan, kamu memanggilku. Ada apa? Nona Jiang sudah menunggu di bawah gedung grup selama berhari-hari. Aku pikir kamu ingin bertemu denganku. Atau kamu ingin bertemu dengannya? Ja? Aku tahu aku tidak seharusnya melakukan ini. Tapi aku benar-benar tidak punya cara lain. Shenyan tidak mau menemuiku, aku. Nona Nan, tolong bantu aku tahu aku salah. Aku sangat-sangat-sangat mencintai Shenyan. Jiang Qinghe, kamu benar-benar lucu. Kamu bilang mencintainya, maksudmu menyuruhnya pergi di pesta pernikahan? Atau selama 3 tahun pernikahan, tidak membiarkannya menyentuhmu? Tapi hamil dengan anak orang lain dan membuatnya menjadi ayah pengganti? Atau saat ayahmu menuduhnya? Dan kamu hanya diam melihatnya? Itu bukan cinta, itu egois, kebiasaan, dan tidak rela. Kamu hanya tidak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang yang pernah kamu injak dan selalu menuruti keinginanmu, sekarang berada di atas. Dan kamu hanya bisa memandangnya. Aku? Bukan seperti itu, kamu tidak mengerti apa-apa. Apa yang kamu bicarakan? Aku mencintainya. Cinta bukan seperti ini, Shenyan sekarang baik-baik saja. Penyesalanmu hanya akan terus menyeretnya ke dalam lumpur 3 tahun yang lalu. Jika kamu sedikit pun peduli padanya, maka simpanlah cintamu yang katanya itu, dan hilang dari dunianya selamanya. Ini ada sejumlah uang. Meski tidak bisa menutupi masalah Jiang Group, tapi bisa membayar biaya pengobatan ayahmu. Nona Jiang, berhati-hatilah. Tunggu. Tanda tangani perjanjian ini. Aku tidak berhutang padamu. Barang yang tidak diinginkan Shenyan. Lebih baik kamu serahkan ke Ban untuk gadai. Tempat tidur nomor 6, Zhang Guoqing, bayar. Sudah lunas, kami akan segera mengatur operasi.
Pak Jiang, AKHR-nya menemukanmu. Wakil Direktur Jiang kabur. Dewan Direksi memintamu segera ke perusahaan. Begitu grup bermasalah, Wakil Presiden Jiang langsung membeli banyak saham direksi, lalu menjualnya ke bos Liu. King He, kami semua melihatmu tumbuh besar. Sekarang perusahaan, karena seorang Jiang Sichuan, membuat seluruh grup jadi seperti ini. Hari ini kau harus memberi kami penjelasan. Ban juga menagih hutang. Apa yang harus kami lakukan? Hasil jerih payah generasi tua kami. Semua kalian hancurkan. Pertama, gadaikan saham dulu. Yang lain, aku akan cari cara. Telepon aku untuk memeriksa. Kemana Jiang Sichuan pergi? Ya, harus menemukannya. Diketahui, kuda hitam industri masa lalu, Grup Jiang, telah memasuki proses pilot. Asia Pacific Holdings Manager has piloted atas sebagian aset dalam proses pilot Grup Jiang. Langkah ini dianggap sebagai pemotongan terakhir atas sisa nilai Grup Jiang. Aduh, Tante, kenapa datang? Sudah berhari-hari, bagaimana kabarmu di sini? Bagaimana progresnya dengan Ayan? Ah, apa progres? Aku benar-benar datang untuk bekerja. Sudah, tidak usah bercanda. Xiaoyan terlihat biasa saja. Tapi aku masih khawatir, dia belum bisa move on. Tante tahu, sejak kecil kau sudah menyukainya. Tapi Tante benar-benar tidak bisa membantumu dalam hal ini. Ini hanya bisa diselesaikan oleh Ayan sendiri. Tante, aku tahu, Shenyan sudah menderita sebelumnya. Aku tidak akan memaksanya. Orang baik seperti dia, aku cukup bisa menemaninya. King He, makan sayur. King He, hari ini hari pernikahan kita. Tahun lalu ada urusan jadi tidak bisa keluar. Kalau hari ini tidak sibuk, bisakah kita jalan-jalan? King He, ayo kita main ini. Jangan, kotor. Buat satu saja, bisa jadi kenang-kenangan. Susah-susah temani aku, anggap saja main bersamaku. Baiklah. Hahaha.
Lem super, lem super, lem super tempelkan saja. King Hee suka minum air hangat yang agak panas. 65 derajat pas. King Hee pilih-pilih makanan, vitamin harus dikonsumsi setiap hari. Dia tidak suka minum pil, harus dihancurkan dan dimasukkan ke dalam sup. Shenyan. Kenapa setelah kau pergi, masih menyiksaku seperti ini? Halo, barang jaminan Anda sudah masuk proses lelang barang. Harap segera pindah. Direktur Jiang, saya juga akan pergi. Saya tidak menemukan informasi tentang wakil Direktur Jiang. Bos Shen, kopi Anda. Ah, Maaf, saya tidak sengaja. Maaf, saya tidak sengaja. tidak apa-apa. Sekretaris Nan. Kemampuan melayani teh dan air ini tidak memenuhi standar. Nanti harus belajar lagi. Celana juga basah. Saya harus ganti baju, tidak mungkin pakai ini untuk rapat.
Ah, kau ganti dulu, aku pergi dulu. Sebagai permintaan maaf, malam ini aku traktir makan enak. Kenapa belum pergi juga? Tidur saat lembur, tidak ada uang lembur loh. Ini pergi. Aduh, bingung-bingung, aku bukan datang untuk lembur. Aku datang untuk mengantar makanan. Duduk. Melihatmu bekerja terlalu serius, aku tidak terganggu. Ini itu, aku, ibuku yang buat. Meski penampilannya tidak bagus, tapi rasanya seharusnya. Lumayanlah. Coba cicip. Bagaimana rasanya? Enak. Cuma, garamnya diberi dengan ide yang unik. Tidak mungkin, saat aku buat, tidak banyak garam yang kumasukkan. Aku coba. Asin banget, lebih baik kita makan di luar saja. Selamat datang, silakan masuk. Lihat apa lihat, dia orang yang bisa kau lihat begitu. Cepat kerja. Pelayan. Dia alergi mangga, hapus menu ini. Manis? Ini mangga kecil favoritmu. Manis. Kenapa terus menggaruk tangan? Kotor tahu. Nggak apa-apa. Kamu makan saja, aku cuci tangan dulu. Bukannya lapar? Cepat makan nanti dingin. Benarkan, Bos Jiang memang jago. Tanpa pertumpahan darah, sudah menyelesaikan masalah besar keluarga Jiang. Terlalu dipui, Bos Li. Intinya keluarga Jiang, dari tua sampai muda semua bodoh. Terutama si tua bangka itu, aku cuma bicara sedikit. Langsung masuk rumah sakit, hahaha, lemah banget. Si tua Jiang ini memang buta mata dan hati.
Tapi malah melahirkan pengkhianat sepertimu. Aku cuma membalas perbuatan mereka dengan cara mereka sendiri. Tapi menurutku Jiang Qinghe, cukup tulus padamu, kau memperlakukannya begini. Tidak takut dia datang membunuhmu? Perempuan bodoh. Aku takut dia? Aku tidak keberatan nasibnya, sama seperti ayahnya. Nona Jiang ini cantik ya. Bertahun-tahun pasti sering menikmatinya. Gimana rasanya? Hahaha. Aduh. Aku punya video Nona Jiang nih. Bos Lee, mau lihat? Wah, seru banget. Hahaha. Jiang Xiachuan. Ah. Jiang Qichuan, sulit sekali mencarimu. Jiang Qinghe, aku memberimu kesempatan hidup. Tidak menghukummu, kau cari mati ya? Jangan bergerak. Ayo. Sini, jangan sampai kedinginan. Hem. Kamu juga. Jiang Qinghe, sekarang kau tahu kebaikannya? Jangan lupa dulu. Kau memperlakukannya bagaimana? Dia tidak akan kembali. Damn. Hahaha, kau bisa hubungi keluarga atau teman untuk menebus. Bayar denda tidak perlu ditahan. Ayo, kita pulang. Ayo. Tidak ada yang bisa menebusku. Aku menerima penahanan. Pergi. Waduh, Nona besar, ini masak atau perang? Kamu tahu apa? Ini inovasi masakan. Aku yang urus. Biarkan aku saja, kamu tunggu dan makan nanti. Hem. Shenyan, kamu tahu tidak? Melihatmu masak seperti ini lebih membahagiakan daripada pergi ke restoran mewah manapun. Qinghe, duduk dan istirahat sebentar. Makanan hampir siap. Aduh, Ah, bisakah kamu tidak mondar-mandir di dapur seharian? Bisakah kamu punya ambisi sedikit? Benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Jiang Qichuan. Pak Jiang, beginilah keadaannya. Sekarang grup Jiang sudah masuk likuidasi kebangkrutan. Xiao Jiang dan Jiang Qichuan sedang di kantor polisi. Jiang Qichuan, kamu anak tidak tahu terima kasih. Tak kusangka kebaikan hatiku malah membuat Qinghe menderita begitu banyak. Bagaimana dengan Shenyan? Kenapa Shenyan tidak ada di sampingnya? Kontrak Shenyan sudah habis. Dia bercerai dengan Pak Jiang. Lagi pula dia adalah penerus grup Asia Pasifik. Sekarang sudah kembali ke Asia Pasifik. Apa? Shenyan Jia adalah penerus Asia Pasifik? Siapkan kursi roda untukku. Cepat. Hai, Shenyan. ayo pergi. Shenyan, aku sudah tahu semuanya.
Ternyata kamu adalah penerus grup Asia Pasifik. Nak, kenapa tidak bilang sebelumnya? Tenang saja. Kali ini kamu harus bantu grup Jiang melewati kesulitan. Aku setuju kamu dan King Hee menikah lagi. Ini adalah giwar pusaka keluarga Jiang. Kalau kamu bisa bantu kami melewati ini, aku akan memberikan giwar ini padamu. Kamu tetap menantu baik keluarga Jiang. Pak Jiang, dulu kamu bilang apa padaku? Kamu bilang satu-satunya nilaiku adalah membuat Jiang King Hee melahirkan anak. Orang seperti aku gak layak dapat pusaka keluarga kami. Sekarang mau dikasih ke kamu. Aku udah gak mau. Ha! Jade Giok ini lambang status kepala keluarga Jiang. Kamu kan suami King Hee. Harus nia diturunin keskiwi ke kamu, ho MPH. Tapi satu-satunya nilai kamu cuma bikin King Hee hamilin anak. Status kamu gak layak. Jiang Xiai Chuan, kemampuannya lumayan. Kalau bukan karena statusnya, aku gak akan cari kamu. Tunjukkan performa bagus. Bantu keluarga Jiang cepat punya keturunan. Siapa tahu anak kamu sama King Hee nanti sukses dan bisa warisi giok ini. Aku dulu perlakukan kamu begitu. Wajar ayah kamu gak bantu Jiang Group. Sekarang Jiang Group bangkrut, udah balas perlakuan keskiwi kok kamu. Tapi, bisa gak lihat masa lalu? Selong tampang King Hee? Dia dari kecil manja. Gak pernah susah. Kalian kan suami istri 3 tahun. Dia lagi susah, kamu harus bantu. Kamu harus lakukan ini. Kebangkrutan Jiang Group bukan tanggung jawabku. Jiang King Hee juga gak ada hubungan sama aku. Jangan tega dong, dia kan pernah jadi istri kamu 3 tahun. Bos Shen gak terima wawancara. Tolong jelaskan dong. Jangan tega, dia kan pernah jadi istri kamu 3 tahun. Bos Shen gak terima wawancara. Jelaskan dong, Shenyan, King Hee Jia. Pernah keguguranin anak kamu, jangan perlakukan dia begitu. Jangan perlakukan Jiang Group kami begitu. Ini tujuannya ya? Sengaja datengin wartawan. Manfaatin kesempatan ungkit hubungan aku sama Jiang Group. Ancam aku buat tampung Jiang King Hee. Laporannya di sini. Berani bilang kamu bukan ayah kandung anak ini? Dasar pengkhianat. Kamu bohongin person King Hee. Jual pendek Jiang Group. Mati ayah kamu. Laporan kertas doang, banyak yang bisa dipalsuin. Ini kan dulu kata-kata kamu. Dan semua perlakuan ke aku selama 3 tahun di keluarga Jiang? Jiang King Hee dulu memperlakukan saya seperti apa? Kamu pikir saya tidak punya bukti apapun? Apa yang kamu lakukan hari ini? Hanya akan membuat Jiang King Hee dibenci semua orang. Tidak akan bisa bangkit lagi. Kamu. Kenapa ini? Muntah darah? Ada yang tewas? Besok jadi headline utama. Berita besar nih. Pak Jiang, tidak baik. Ayahmu kritis masuk ruang gawat darurat, cepat ke sini. Pendiri Jiang Group hari ini. Megan Kirk Asia Pacific Holdings, Manurat Media. Pendiri Jiang Group mengklaim pemimpin baru Asia Pasifik dan putranya Jiang King Hee. Pernah menikah selama 3 tahun, Asia Pacific Holdings belum memberikan tanggapan jelas. Dia bahkan pernah menggugurkan anak karena kamu tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Tidak boleh memperlakukan keluarga Jiang seperti ini. Suster, ayah saya di mana? Pak Jiang sedang dioperasi di ruang operasi. Kamu bayar dulu biayanya, orang yang mengantarnya. Hanya membayar biaya operasi, kalau operasi berhasil.
Masih butuh banyak uang lagi, kamu bayar dulu. Oke, saya akan cari uang sekarang. Tidak boleh masuk. Lihat-lihat. Cepat ambil foto. Tolong terima wawancara kami, jangan berdesakan. Shenyan, saya salah. Saya mohon selamatkan nyawa saya. Selamatkan nyawa saya mohon. Shenyan, asal kamu mau selamatkan ayah saya janji tidak akan mengganggumu lagi. Jangan berdesakan. Shenyan, saya mohon temui saya sekali. Hanya sekali saja. Masalah tadi pagi belum selesai, kalau difoto media lagi. Opini publik akan semakin buruk, tidak baik kan? Tim keluarga saya cukup handal, mau saya turun tangani? Tidak perlu. Suruh dia naik. Baik. Kamu dan ayahmu memang benar ayah dan anak, katakan. Apalagi yang mau kalian mainkan? Saya tidak. Ayah saya sakit, dia hampir tidak bisa bertahan. Dia butuh banyak uang untuk berobat, saya tidak punya uang lagi. Saya mohon, pinjamkan saya uang, boleh? Asal kamu mau meminjamkan saya uang, kamu mau saya jadi apapun. Saya mau, bahkan kontrak perbudakan pun saya mau. Jiang Qinghe. Apa modalmu sekarang untuk bernegosiasi denganku? Aku tahu. Aku tidak pantas untukmu sekarang. Tapi sekarang, hanya kamu yang bisa meminjamkan uang padaku. Uang. Bisa saja aku pinjamkan, bahkan. Aku tidak perlu kamu kembalikan. Kamu hanya perlu mengakui di depan umum bahwa anak itu adalah milik Jiang Qichuan. Keguguran itu juga kamu yang sengaja memfitnahku. Lalu akui juga bahwa ayahmu yang merencanakan ini untuk menjerumuskanku. Setelah semua ini selesai, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Shenyan, Kenapa? Tidak mau? Ayahmu memanfaatkan opini publik dan memberiku masalah besar. Aku hanya memintamu untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah itu terlalu sulit? Shenyan. Aku bisa minta maaf. Tapi ayahku sudah tua. Demi masa lalu kita, berikan ayahku sedikit harga diri, bisakah? Masa lalu. Apakah kita pernah memiliki hal seperti itu? Jika kamu tidak membersihkan namaku, aku juga punya banyak cara untuk menyelesaikannya. Tapi soal uang ini, Nona Jiang perlu mencari orang lain untuk meminjam. Maaf Nona Jiang, kami sudah berusaha maksimal. Kamu tidak perlu mengumpulkan uang lagi. Ayah, bangun, aku Qinghe. Ayah, aku Qinghe. Peganglah, ayah. Dia baru saja menjalani operasi.
Tidak istirahat dengan baik malah keluar rumah tanpa izin, emosi naik turun. Menyebabkan stroke lagi. Kami sudah berusaha maksimal. Ayah, aku King Hee. Shenyan, sekarang hanya kamu yang kumiliki. Kamu yang paling mencintaiku. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Masih memikirkan kejadian tadi? Tidak. Aku hanya merasa tidak berharga. Dulu, aku benar-benar bodoh. Tidak, dia yang tidak bisa membedakan mutiara dan kaca. Kalau aku tidak tega menyakitimu. Xiao Jiang. Cepat turun. Jangan. Tidak ada serangga lagi. Jangan, aku takut. Berita terbaru, grup Jiang yang menjadi sorotan. Kasus kebangkrutan telah dibuka hari ini. Terdakwa Zhang Geqichuan terbukti bersalah atas penggelapan jabatan, penggelapan dana, dan penipuan bisnis. Dihukum penjara 15 tahun setelah dijatuhi hukuman gabungan. Tidak apa-apa, semua yang terjadi di masa lalu sudah berlalu. Kedepannya aku akan menemanimu. Ayo, aku ajak kamu ke suatu tempat. Setiap kali sedih waktu kecil, aku selalu diam-diam datang ke sini. Melihat laut, seakan semua masalah bisa tersapu ombak. Kenapa? Kamu sedang sedih sekarang. Tidak. Hanya ingin mengajakmu menikmati angin. Menghibur hati kecil yang ketakutan karena serangga. Kamu tidak apa-apa? Sepertinya kakimu terkilir. Aduh. Shenyan, Aduh, masih sakit kalau seperti ini? sudah tidak sakit lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah memijit kakiku. Sudah 3 tahun memijit kaki Jiang Qinghe. Dia tidak pernah sekalipun mengucapkan terima kasih padaku. Maaf, aku tidak sengaja membicarakan hal ini. Tidak apa-apa. Aku yang harus berterima kasih padamu. Membantuku keluar dari bayang-bayang masa lalu. Shenyan. Aku menyukaimu. Aku tahu, kamu belum siap untuk memulai hubungan baru. Tapi tidak apa-apa, aku bersedia selalu berada di sisimu menunggumu. Aku sangat-sangat menyukaimu, sudah bertahun-tahun aku menyukaimu. Bodoh. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tapi hal seperti ini, tidak seharusnya perempuan yang mengatakannya duluan. Nan Fang Shui, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Shenyan, aku tahu kamu di sini. Pasti bisa menemukanmu. Kamu enggak? Ini adalah tempat pertama kali kita bertemu. Bos Jiang memang mudah lupa.
Pertemuan pertama kita bukan di sini. Shen Yan, aku bawa bunga favoritmu. Kamu juga tahu, aku sekarang tidak punya banyak uang, ini yang terbaik yang bisa kuberikan untukmu. Ternyata setelah menikah 3 tahun, Tuan Jiang tidak tahu. Aku alergi serbuk sari. Ada apa, Tuan Jiang? Shen Yan, bisakah kita bicara berdua saja? Aku punya beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Maaf. Aku tidak punya apa-apa untuk bicara denganmu. Shen Yan, aku sudah tahu salahku, baru sekarang aku mengerti. Hatiku hanya ada kamu di dalamnya. Berikan aku kesempatan lagi, kita bisa seperti dulu. Seperti dulu? Kamu yang tinggi hati, memanggilku seenaknya. Dan membuangku seenaknya, atau seperti memberi sedekah, bagaimana, membuatku menjadi ayah dari anakmu dengan pria lain. Tidak, bukan begitu. Aku sangat mencintaimu. Dulu saat kamu belum makan malam, aku membawakanmu makan malam dari luar. Kamu ingin membuat kerajinan keramik. Meskipun kotor, aku tetap menemanimu melakukannya. Yang kamu maksud adalah sisa makanan dari makan bersama Jiang Cichuan yang dibawa pulang untukku? Atau saat aku memohon padamu untuk menemaniku membuat kerajinan keramik, lalu kamu membuangnya seperti sampah di sofa? Shen Yan, aku sudah tahu salahku. Berikan aku kesempatan lagi, aku pasti akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku tidak butuh, pergilah. Menyuruhku pergi? Tidak, dulu kamu sangat mencintaiku. Aku tidak percaya kamu sekarang tidak mencintaiku lagi. Berikan aku kesempatan lagi, Shen Yan. Biarkan aku menebus kesalahanku. Kamu memohon padaku seperti ini bukan karena cinta, tapi karena aku bisa memberimu kehidupan yang mewah. Sungguh lucu, Jiang Qinghe. Kamu masih egois seperti biasa. Tidak, bukan begitu. Jika aku masih si miskin dulu, apakah kamu masih mencintaiku? Jadi kamu menolakku hanya untuk bersamanya? Ya, Shen Yan, kamu bilang aku egois, kamu juga sama. Jika dia bukan putri dari grup Nanfang, apakah kamu akan bersamanya? Lalu dengan apa kamu mencintainya? Baronnya kamu mencintainya? aku mencintainya. Karena dia layak untuk kucintai, sedangkan kamu tidak layak. Menurut berita gosip, Hemimpian Asia Pacific Holdings, Shen Yan, dan Putri Nanfang Sue, hari ini menghadiri konferensi teknologi bersama. Keduanya terlihat akrab. Diduga akan segera menikah. Palsu. Semuanya palsu. Jika bukan karena Nanfang Sue itu, putri keluarga Nan, orang yang sekarang berdiri di samping Shen Yan, seharusnya adalah aku.
Dia seharusnya selalu berdiri di sampingku. Neon Feng Shui. Tunggu sebentar, aku akan kembali mengambil sesuatu. Aku akan menemanimu. Tidak perlu, kamu tunggu saja di sini, oke? Oke, cepat kembali. Ya. Kenapa belum kembali? Telepon pun tidak diangkat. Shenyan, sedang mencari pacar barumu? Jiang Qinghe, kamu yang membawa Nan Fang Shui pergi. Ya, sekarang kita bisa bicara. Oja? Jangan lapor polisi, kalau tidak, aku takut, Nona Nan. Bisa jadi tidak tahu akan bagaimana. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Jika ingin bertemu dengannya, temui aku. Aku menunggumu di rumah kita. Jiang Qinghe, halo. Jiang Qinghe, aku sudah datang. Jangan mendekat. Tenanglah. Aku suruh kamu berhenti. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Sekarang juga, putus dengannya dan menikahiku lagi. Lalu umumkan bahwa Asia Pacific Group dan Jiang Group segera merger. Kamu selamanya milikku. Semuanya adalah milikku. Kamu tenanglah. Jika kamu tidak setuju, aku akan menghancurkan wajahnya dan membunuhnya. Kamu tetap milikku. Jiang Qinghe, kamu tenanglah. Lihatlah dirimu sekarang, menjadi seperti apa. Aku hampir tidak mengenalimu lagi. Jiang Qinghe yang dulu. Pasti tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Dulu. Kita sudah tidak bisa kembali ke masa lalu. Semua ini karena kalian memaksaku. Kamu yang pertama meninggalkanku. Dia yang merebutmu dariku. Tidak ada yang memaksamu. Kamu sendiri yang terus memilih. Jiang Qichuan memilih untuk menolakku. Qinghe, letakkan pisau itu. Jangan terus melakukan kesalahan. Shenyan, aku tidak salah. Aku hanya mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Aku mencintaimu. Kenapa kamu tidak mengerti? Aku mencintaimu. Baik, kamu tenang dulu. Lepaskan dia dulu. Kita bicara pelan-pelan, ya. Baiklah. Aku bisa setuju untuk melepaskannya. Sekarang ambil ponselmu, rekam video dan unggah ke internet. Katakan. Apa yang ayahku umumkan sebelumnya, semua berita itu benar. Sekarang juga, segera menikah lagi denganku, putus dengan dia. Dan katakan dia yang merayumu, kamu hanya mencintaiku. Jiang Qinghe, kita sudah tidak bisa kembali. Kenapa kamu harus seperti ini? Shenyan, kamu lupa. Dulu kamu sangat mencintaiku. Lihat dulu kita. Dulu kita begitu bahagia. Shenyan, jangan lakukan apapun yang tidak kamu inginkan. Ah. Pergi ke rumah sakit. Shenyan, aku mencintaimu.
Shenyan. Maafkan aku. Aku salah. Xiao Sui. Semua karena aku, maafkan aku. Asalkan kamu mau bangun. Aku bisa setuju apa saja. Xiao Sui. Aku tadi mendengar semuanya. Kamu benar-benar mau setuju apa saja? Ya, Kalau begitu, bisakah kamu menciumku? tahu tidak. Aku hampir mengira. Aku akan kehilanganmu. Rasa takut ini. Aku tidak ingin mengalaminya lagi.